Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari Sabtu siang ini saya mau coba share sedikit saja pengalaman saya selama ini dalam bagaimana kita memahami tentang bangunan yang dibangun secara pracetak. Jadi memang ini hanya sebuah pengantar gitu ya, untuk kita semua supaya kita lebih memahami bagaimana alur mulai dari kita menetapkan apakah kita akan menggunakan pracetak sampai dengan pemasangannya. Jadi mungkin kalau kita mendalami setiap bagian masing-masing itu akan sangat banyak sekali gitu ya. Jadi dari bagian setiap pracetak ini merupakan sebuah mungkin sharing yang bisa berseris sangat panjang. Jadi ini hanya sebagai pengantar saja di depan. Mungkin ini mungkin untuk Bapak Ibu sebagai sebuah pengetahuan umum, seandainya nanti dalam perjalanannya itu menemukan suatu construction yang harus atau akan menggunakan pracetak. Jadi mungkin itu yang sebagai pengantar saya. Jadi kita akan coba mulai masuk ke materinya. Saya akan share dulu sebentar. Oke, mungkin ini sudah terlihat ya. Jadi dari Nusa Indo ini adalah webinar gedung series yang kedua. Ya, jadi sudah pernah yang pertama ya. Jadi sebelum ini, nah ini adalah yang kedua. Bicara di sini adalah manajemen konstruksi pracetak pada bangunan gedung secara umum, gitu ya. Seperti tadi, mulai dari perencanaan, pembuatan sampai dengan pemasangan konstruksi pracetak pada bangunan gedung. Oke. Ya, jadi bangunan pracetak itu sejak kita kecil kita sudah mulai belajar untuk mengenalnya. Dikenalkan oleh permainan yang kita sebut Lego. Jadi di sini setiap bagian komponen dari permainan ini atau alat ini Lego ini merupakan komponen yang kemudian bisa disatukan ya untuk menjadi berbagai macam bentuk bangunan gitu. Nah, yang menjadi ini role-nya adalah bahwa setiap komponen ini mempunyai suatu sistem sambungan yang khas gitu ya. Jadi mempunyai bentuk dan apa namanya istilahnya replikasi yang berulang untuk setiap macam komponen yang akan kita satukan untuk menjadi satu bagian yang utuh. Ya. Kalau boleh saya gambarkan bahwa dari 4 bangunan ini adalah 4 bangunan yang kalau kita lihat sepintas sudah jadi, sehingga kita tidak akan pernah tahu ya, gitu bahwa bangunan ini dibangun secara konvensional atau pracetak. Jadi ini 4-4-nya adalah bangunan yang dibangun. Jadi kita tidak akan melihat lagi setelah itu berdiri. Ya. Bangunan pracetak sendiri sebenarnya juga sudah apa namanya perjalanannya jauh lebih panjang dari konstruksi beton yang kita sebut monolit atau cast in situ. Ya, karena sebelum ditemukannya Portland semen, hampir seluruh bangunan yang masih tersisa sekarang yang kalau kita lihat sebagai bangunan cagar budaya itu menggunakan sistem pracetak. Jadi setiap komponen baik kolom, balok ya, atau platnya itu lantai itu terbangun oleh suatu parsial-parsial, kalau dulu batuan yang ditatah ya, kemudian disatukan menjadi sebuah bangunan gedung. Ya, kita sendiri juga di Indonesia punya suatu bangunan monumental bersejarah yaitu Borobudur yang juga dibangun dengan suatu apa namanya sistem pracetak gitu, di mana batuan-batuan ini sudah ditatah dulu, dibentuk dengan ukuran ya yang tertentu dengan jumlah yang juga tertentu dan kemudian dipasang disatukan menjadi satu bangunan utuh. Nah, keistimewaan Borobudur ini adalah bahwa bangunan ini sudah dibangun dengan prinsip-prinsip bangunan pracetak yang tahan terhadap gempa. Walaupun mungkin tidak kita bisa samakan dengan suatu sistem
yang modern sekarang yang bisa menahan gempa sampai apa namanya, kemungkinan yang tertinggi yang terjadi di wilayah tersebut, ya gitu. Nah ini, tapi ini sudah menerapkan sistem-sistem di mana setiap komponen dari batuan tersebut itu dikunci, baik dikunci secara vertikal maupun horizontal, sehingga seandainya mereka mendapatkan suatu pergerakan, ya, bangunan ini dia akan tetap bertahan pada tempatnya. Dan itu kita sudah buktikan sampai dengan sekarang. Oke, nah tahapan apa saja yang harus kita perhatikan dalam mengoptimalisasi pembangunan gedung, ya, dengan menggunakan pracetak. Nah ini akan saya coba bahas nanti secara ini satu persatu, ya, mulai dari bagaimana perencanaannya, ya, kemudian persiapannya dalam perencanaan awalnya, kemudian bagaimana mempersiapkan lapangannya, itu, kemudian produksinya, menyimpan, dan kemudian memasangnya. Dan nanti ada tambahan bagaimana kita sedikit mengecek apakah hasil produksinya sudah sesuai dengan perencanaan. Oke, kita masuk di perencanaan awal pertama. Di sini kita sering menghadapi pertanyaan dari masyarakat umum, apakah pracetak itu bisa dibangun untuk bangunan-bangunan yang aneh-aneh gitu, ya, yang berbeda-beda, tidak hanya bangunan gedung seperti kantor atau perumahan. Ya, jadi pracetak ini bisa kita bangun untuk seluruh fungsi bangunan, ya, mau dia hunian, perkantoran, mal, rumah sakit, lab, rumah ibadah, dan lain-lain. Kemudian juga tidak dibatasi oleh jumlah lapis, jumlah luasan, dan ketinggiannya. Jadi ini semua bisa kita desain dengan menggunakan pracetak. Kemudian lokasinya juga, kita sudah membuktikan bahwa pracetak ini kita bisa bangun di seluruh tempat, ya, baik di kota besar maupun kota kecil, pulau atau kepulauan, ya, dengan lahan yang biasa, ya, yang seperti kita lihat ini kering ataupun basah dan berawa, ya, gambut, itu bisa. Ya.